Bapak Ibu yang sangat kami hormati, kira-kira dari lirik ini apa yang membuat kita kira-kira masih tetap mau bertahan di pertanian? Ada nggak? Banyak. Yang pertama kita kenal ya. Yang kita lakukan ini memang ya di agama apapun harus melihatkan lingkungan dan alam sekitarnya. Ada ketiga prinsip dharma bakti Bapak Ibu sebagai petani itu. Ini sedikit. Tuhan, ini kita, ini lingkungan. Ketiganya bisa dipisahkan nggak kira-kira Bapak Ibu? Ya. Apa yang kita lakukan untuk lingkungan ini Bapak Ibu pasti ada nilainya nggak buat ini? Ya kan? Apa yang kita lakukan bertentangan dengan ini terhadap alam ini, kita juga ada nilainya. Ya, di agama apapun Bapak Ibu mengajarkan bahwa kita lingkungan ini tidak bisa dipisahkan. Kita saling tersambung. Oleh dasar itu, dari lagu itu tadi, oh ini adalah perintah Tuhan. Terus kedua apa lagi kira-kira Bapak Ibu yang membuat kita harus tetap melakukan pertanian ini kira-kira apa? Tanah luas, kemudian subur. Karena aku cinta Indonesia. Ada apa saya bukan warga Indonesia kira-kira? Wah. Yang di belakang Ada dua, Pak. ada dua. Perlu dilihat KTP-nya itu. Sudah warga Indonesia Pak ya? Sudah warga Indonesia luar biasa. Tepuk tangan. Jadi kalau kami cinta ajak Indonesia kira-kira gimana? Bisa deh. Kalau kami ajak untuk cinta Indonesia bisa ya? Saya sudah cinta Indonesia. Oh, cinta Indonesia luar biasa. Oke, terima kasih Bapak Ibu ya. Jadi memang lagu ini kita ciptakan untuk ketika kita tadi kan Bapak Ibu udah perkenalan, ternyata sama masalahnya kan. Bahwa dunia pertanian ini bukan hal yang mudah. Dunia pertanian ini Bapak Ibu di dalamnya itu banyak sekali tantangan dan sebenarnya itu semua itu adalah muaranya di sini Bapak Ibu. Pertani kita sukses itu bukan karena kita pintar, bukan kita pupuk hebat, bukan. Tolong dan karunia Tuhan. Ya kan? Ya enggak? Walaupun pupuk kita bagus, apa yang kita lakukan bagus, pasti panen kira-kira? Belum tentu. Belum tentu. Ya kan? Maka tadi dulu ketika kita membangun pertanian ini Bapak Ibu, sebenarnya kita sedang mendekatkan diri dan pemikiran kita kepada alam semesta ini ya kan? Penguasa alam Semesta. Nah, kami punya program Bapak Ibu, program pelatihan ini ya. Yang berikutnya adalah program pertanian Intan Sari. Ada yang pernah tahu Intan Sari apa? Integrasi pertanian desa mandiri. Nah, kira-kira dari judulnya itu Bapak Ibu bisa menangkapnya. Integrasi pertanian desa Mandiri. Coba kalau dalam sebuah desa ini ada kemandirian, bisa bikin pupuk di situ, ya kan? Bisa masalah-masalah pertanian bisa diselesaikan di desa tersebut. Ketika berbicara KCL bisa bikin sendiri, ketika berbicara Korea bisa bikin sendiri, ketika berbicara pemerintah tanah bisa bikin sendiri, ketika berbicara JPT, insek bumi dan sebagainya, obat-obat pertanian bisa bikin sendiri. Kira-kira kuat nggak desa tersebut? Insya Allah kuat. Dan kita ini adalah bagian dari desa-desa tersebut, betul nggak? Nah ini yang kami harapkan Bapak Ibu. Selama desa kita tidak mandiri, kita sulit untuk mampu. Mohon maaf, kami dengan Bapak Ibu digandeng juga oleh dari Kementan dalam proyek pertanian dataran tinggi. Tadi kalau teman-teman ada yang ngomong Sembalun, kami ingat teman yang ikut pelatihan di Ponorogo dari Sembalun di bawah gunung Rinjani. Ya, itu banyak kelompok petani anak muda yang ikut pelatihan kita waktu kita di Ponorogo 1 minggu pelatihannya waktu itu. Itu dari digandeng dan pertama. Sudah dijelaskan Bapak Ibu, kebutuhan pupuk kita dalam 1 tahun itu butuh 23 juta ton.
baru terpenuhi 12 ikatan. Dan itu persulit bahan bakunya Bapak Ibu, karena bahan baku utamanya kan dari nitrogen, ya kan? Untuk buat NPK itu. Bahan baku utamanya nitrogen itu didapatkan dari dua negara yang sedang perang Bapak Ibu, Ukraina dan Rusia. Nah mereka ini daripada dibuat Indonesia dibuat pupuk, mendingan dibuat apa? Buat perang senjata. Makin sulit. Jadi kalau petani-petani ini nggak mandiri, nggak bisa bikin sendiri apapun yang untuk pertaniannya, sulit untuk bangkit. Maka subsidinya dikurangi lagi, sekarang tambah 50% lagi, tambah berkurang lagi untuk pertanian. Katakan ibu mau menggarap lahan 1 hektar, pupuknya nggak nyampe untuk kebutuhan 1 hektar, berat untuk bisa bangkit. Maka program yang kami ingin sampaikan kepada teman-teman bagaimana di desa ini adalah ada kemandirian. Jadi alhamdulillah kemarin juga kami sudah misi di Jogja itu bersama 200 kepala desa. Juga dari tim Kementan yang mengadakan tim ahlinya. Judulnya adalah Program Aksi Ketahanan Pangan Desa. Nah, jadi desa mana nanti yang sudah mulai membuat ke arah sana? Bagi desa-desa yang belum melakukan ke sana, harapan kami Bapak Ibu yang ada di sini menjadi kepanjangan tangan di tempat desanya masing-masing. Siap Bapak Ibu? Siap. Sanggup kira-kira? Sanggup. Ya, kita tes dulu tadi. Sanggup kisi-kisi dengan kami. Oke, lanjut Mas. Mati lagi lampunya. Oke. Nyala. Nah, dalam program aksi ketahanan pangan desa Bapak Ibu yang kita bangun tadi itu kami mengajak seluruh kebutuhan pertanian harus bisa kita buat sendiri. Nah, kita nanti akan praktek Bapak Ibu setelah nanti sampai jam 1 kita materi sampai jam 12, kemudian kita isoma, istirahat salat dan makan. Bapak Ibu masuk sebentar, 1 jam, mungkin 1 jam, bisa 1 jam lebih. Kita praktekkan bagaimana pembuatan pupuk 7 pupuk yang akan kita buat nanti. Pupuk urea cair, NPK padat, kemudian pembedah tanah, kemudian adalah KCL, kemudian adalah CPT. CPT ini ada CPT daun, CPT buah, insek, ungi, pengusir tikus dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah pupuk horti untuk tanaman-tanaman yang berbuah. Ini yang mau kita pelajari. Ya kan, selama 2 hari di sini dari dulu Bapak Ibu di sesi saya mungkin belum ada tanya jawab, tapi nanti tanya jawab fullnya nanti ketika di sesinya beliau Pak Bayu, ya. Jadi nanti di sesinya itu ada, maka siapkan pertanyaan sebanyak-banyaknya, juga hal-hal yang berkaitan di lingkungan Bapak Ibu yang sedang ada masalah dan yang sedang Bapak hadapi masalahnya di pertanian, Bapak Ibu tanyakan nanti di saat materinya Bapak Ibu atau yang isinya Bapak Ibu. Kalau kami tugasnya adalah menyamakan persepsi, pandangan, cita-cita bersama bagaimana kita membangun pertanian di Indonesia ini. Untuk melangkah ke sana Bapak Ibu, kita punya tempat 3 pelatihan sementara ini, ya. Menyebutnya adalah BSM Education Center. Ada yang di sini Banyuwangi, kemudian di Madiun, kemudian juga di Magelang. Dan bentar lagi kita buka di Jawa Barat Bapak Ibu, di Sumedang. Kita sudah diminta kerjasama dengan salah satu kampus namanya UNWIM, Universitas Winaya Mukti. Jadi kami sudah survei ke sana. Dari pihak kampus ini adalah hanya sekitar 6 hektar, belum terurus banget. Walaupun ada fakultas pertanian. Ternyata setelah kami baca sejarahnya Bapak Ibu, UNWIM itu adalah kampus tertua cikal bakalnya IPB sebenarnya. Coba Bapak baca, baca browsing di internet, Universitas Winaya Mukti Sumedang. Itu Pangeran Arya, Pangeran Sumedang yang membuatnya bersama dengan jenderalnya Belanda. Nah, memang untuk disiapkan untuk bagaimana mengurus perkebunan Belanda di Indonesia, teh dan sebagainya, ya. Dan ternyata itu cikal bakalnya pertanian Universitas Pertanian. Nah, ini kita kerjasama di sana. Insya Allah mungkin sekitar bulan April sudah mulai ada pelatihan di daerah Jawa Barat. Jadi bapak-bapak yang di wilayah Jawa Barat, teman-teman di sana bisa ke arah sana, ya kan gitu kampungnya di UNWIM itu. Nah, 3 tempat ini yang sudah mulai berjalan Bapak Ibu, walaupun Madiun masih dalam proses penyelesaian, ya. Jadi yang sudah rutin jalan itu di Magelang dengan Banyuwangi. Dan alhamdulillah untuk di Banyuwangi ini Bapak Ibu adalah di angkatan pertama, ya. Karena materinya juga agak beda, ya. Kalau di Magelang itu tidak ada
perikanannya. Kalau di sini ada perikanannya juga pakan ikan dan sebagainya. Ini kelebihannya buat Bapak Ibu yang ada di Banyuwangi ini. Next Mas, lanjut. Tujuannya apa Bapak Ibu? Kita buat pelatihan-pelatihan ini yang ingin dicapai yakni adalah mewujudkan petani yang sehat, mandiri, dan sejahtera. Ya, kita nyingkatnya adalah tujuannya SMS, petani yang sehat, mandiri, dan sejahtera. Tolong dibantu Bapak Ibu kira-kira kenapa kok kita tempatkan sehat dulu kira-kira? Kira-kira kenapa? Gak sugih dulu, sukses dulu, berhasil dulu, gitu kan? Kaya dulu, bahasanya tujuan petani ini kaya dulu. Suksesnya belakangan terserah, sehatnya belakangan terserah. Orang lain yang mau konsumsi, mau sehat, mau enggak, boh terserah kan gitu kan. Yang penting sugih, yang penting sukses. Tapi di kami, kenapa kami dahulukan sehat dulu? Bayarnya saya berjuang. Dengan sepakat atau enggak? sepakat Pak. Pak, gimana Pak? Mau enggak? Ya. Kan duduk dan Olahraga cocok. Yang penting jadinya sehat terus ya Pak. Oke, terima kasih. Karena segala aktivitas Pak KB ya, itu modalnya harus sehat. Jadi kalau kita tidak sehat, kita tidak bisa berkarya. Ya. Jadi sehat ini modal paling utama. Ya, itu aja mungkin yang bisa saya. Semangat ya semuanya ya. Jadi kalau lulusan BSM nanti ketika kita mau bawa misi di lapangan, tolong kami minta tolong Bapak Ibu itu sehat di nomor utamakan. Jadi kan tadi Bapak Ibu mau produksi pertanian, peternakan dan perikanan, nyun tolong niatnya adalah pertama bagaimana apa yang saya produksi ini adalah sesuatu yang menyehatkan orang banyak. Kami prihatin Bapak Ibu. Tadi kita sudah sepakat bahwa kita dengan tiga segitiga ini tidak bisa dipisahkan. Ketika kami bertemu dengan petani, kami tanyakan Pak, bagaimana hasil panennya sekarang? Wah, alhamdulillah bagus, dijualnya juga bagus. Terus saya bertanya, pakai obat apa Pak biasanya? Kalian saya ini, wah ditunjukkan kita obatnya banyak sekali berbagai macam Bapak Ibu. Dia cerita seperti itu, bahkan dia katakan pakai rem pertanian juga, dikasih pestisida tingkat tinggi supaya seperti itu sebelum panen ini hasil saya udah gak bolong-bolong, bagus dan sebagainya gitu kan Pak. Kesannya hebat. Ketika kami tanya, Bapak Ibu sekeluarga konsumsi apa? Gak berani. Kenapa kira-kira gak berani? Tapi mentolong juga. Tujuan ngeracuni orang lain. Untung Bapak Ibu. Tetapi secara kita sebagai makhluk yang punya jiwa sosial, punya jiwa yang tidak bisa dipisahkan dengan lingkungan dan sebagainya, ternyata termasuk orang yang bagaimana kalau begitu. Ternyata apa yang kita lakukan adalah meracuni Orang lain. Sepakat ya? Sepakat. Kalau itu kita utamakan dulu kira-kira Bapak Ibu. Siap. Bahwa kesehatan adalah yang harus isi kita yang kita bawa dalam membangun pertanian. Sudah, kita mesti ngomong kapok Bapak Ibu. Dari perjalanan kita pertanian sampai sekarang ini, hasilnya bagaimana kira-kira Bapak Ibu? Dengan kita menggunakan pupuk kimia dan sebagainya, kira-kira tambah rusak atau bagus? Tambah rusak Pak. Sudah saatnya kita stop, ya kan? Tapi stopnya kita harus siap solusinya, gitu kan? Bagaimana solusinya supaya ini bisa berhasil dengan kita menghentikan itu? Tapi insya Allah hari ini banyak sekali penggerak-penggerak organik. Pemerintah sendiri sudah menyadari akan bahayanya pupuk kimia. Coba ya kan, mendingan kita lakukan dari pertama mulai melakukan dari pupuk-pupuk yang sehat. Ya, jadi semangat sehat Bapak Ibu. Siap. Semangat ya. Sepakat. Yang kedua Bapak Ibu, kenapa kita mesti mandiri? Selama petani tidak mandiri, sulit untuk bisa berhasil di pertanian. Betul? Betul. Kena penyakit, disemprot, nggak panen. Nggak bisa bikin sendiri. Minimal kita menghemat produktivitasnya, biaya produksinya menghemat.